Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala aidan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim azzamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai pagi hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat pada kita sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemampuan dan kemudahan untuk melakukan aktivitas ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita awali kajian pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema sebagaimana yang saya sampaikan di SMS kemarin itu hidup mulia atau mati syahid. Jadi andai kata kita ini diberikan hidup dengan usia panjang, mudah-mudahan kita mulia di dunia ini, tidak menjadi orang yang hina. Tapi andai kata kita dimatikan oleh Allah, kapan saja kita dimatikan, mudah-mudahan minimal akhir hayat kita husnul khotimah, syukur-syukur mencapai puncaknya sebagai syuhada, mati syahid. Ya, Bapak yang saya hormati, kita berbicara tentang hidup mulia ataupun mati syahid. Allah itu sudah memberikan modal dasar pada kita. Modal dasar. Kalau boleh saya ibaratkan di ilmu ekonomi itu ada input, proses, output. Ini sangat terkait, ya. Jadi input, proses ini sangat menentukan nanti. Ya, jadi output itu tergantung prosesnya, tapi input juga mempengaruhi. Ya. Jadi di sini ada input, ada proses, ada output. Kalau saya buat contoh, ya, rezeki, katakanlah rezeki atau modal dasar itu inputnya, kita sudah diberikan harta oleh bapak saya, oleh orang tua saya. Ya, nah, setelah saya mendapatkan harta itu, tergantung bagaimana saya memanfaatkan itu. Kalau saya bisa memanfaatkan dengan benar, dengan cerdas, dengan itu, insya Allah harta ini akan baik, membawa manfaat. Tapi sebaliknya, kalau pemberian orang tua saya tadi, saya salah di dalam memproses, salah di dalam memanfaatkan, ya, ludes. Itu kalau saya ibaratkan harta, ya, harta. Maka kalau kita bicara harta atau kita bicara rezeki, ada yang halal, ya, jadi inputnya itu satu, halal. Walaupun inputnya itu modal dasarnya itu halal, seperti saya diberi orang tua saya, ya, halal. Nah, maka tergantung digunakan dengan baik, dengan benar, atau dengan salah, dengan tidak benar. Nah, di sini. Walaupun modal dasarnya ini, ya, rezeki yang halal. Ya, jadi saya dimodali orang tua saya. Ya, kita diberi sekian. Nah, tergantung. Ya, kalau itu dipakai dengan kebaikan, maka outputnya juga akan kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau itu disalahgunakan, ya, outputnya juga
Orang tua barangkali akan mengatakan, lah awakmu tak kayak modal mbok gawe ngono tok. Pisan iki ae. Yang kedua, tidak halal. Jadi boleh jadi modal dasar yang kita terima, yang kita miliki, yang saya peroleh itu dari yang tidak halal. Kalau inputnya saja dari hal yang tidak halal, walaupun diproses dengan cara yang baik, Allah tidak akan mau terima. Contohnya, uang hasil korupsi kan tidak halal ya? Dipakai umroh kan baik. Nah, outputnya tidak diterima oleh Allah karena modal dasarnya inputnya dari yang tidak halal. Nah, di sini. Nah, apalagi, nah, sudah dari yang tidak halal dipakai sing ngenau tambah nemen ya. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa membuat kesimpulan bahwa output itu tidak lalu dilihat, keberhasilannya hasil akhirnya tidak, tapi juga proses ini menentukan. Tapi proses ini juga dilihat dari inputnya ini, itu ya. Karena itu, ayo, ini kalau saya ibaratkan harta, ya, saya ibaratkan harta atau rezeki, baik itu dari orang tua kita dan sebagainya, ya. Jadi output ini tergantung, ya, barang yang halal dikelola dengan benar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, maka outputnya akan membawa kita ya ke dalam kebahagiaan itu. Sebaliknya. Nah, ini kalau saya ibaratkan dengan istilah ini input ya, proses output itu. Harta. Nah, sekarang saya tidak lagi bicara harta. Saya tidak lagi bicara harta dalam soal ini, tapi juga terkait dengan hidup mulia atau mati syahid. Setiap kita sudah diberikan modal dasar oleh Allah. Inputnya itu bagus, baik. Apa inputnya? Modal dasar diberikan oleh Allah. 2678. Ini modal dasar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Ya. Ayat 78. Ya. Yaitu yang telah menciptakan aku, maka Dia yang memberi petunjuk kepadaku. Allah sudah memberi petunjuk. Manusia diciptakan oleh Allah, manusia sudah diberi petunjuk. Tidak ada manusia yang tidak diberi petunjuk. Ayo berangkat dari sini, kita yakin dulu. Ya, jadi inputnya sudah begitu bagus. Dialah Allah yang menciptakan aku. Dan dialah yang memberi petunjuk kepada aku. Tidak ada orang yang tidak diberi petunjuk. Jadi kalau ada orang diciptakan oleh Allah, lahir dan tidak diberi petunjuk, berarti Allah zalim. Tidak mungkin Allah zalim. Maka di sini jelas. Satu. Yang kedua, 1678. Iya. 78 surat An-Nahl. 1678. Iya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, artinya kita dilahirkan. Ya.
la ta'lamuna syai'a. Kamu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Sama. Sejenius apapun seperti Pak Habibie itu, lahir ya sama. Ya, sama, tidak mengetahui satu apapun. Andai kata kondisi seperti itu dibiarkan begitu oleh Allah, ya napa kira-kira? Lahir tidak mengetahui apapun, kemudian kita berkembang menjadi dewasa, tetap tidak mengerti satu apapun, ngelongso ngoten. Tapi ternyata Allah tidak begitu. Kalimat berikutnya mengatakan, kemudian Allah memberi kepadamu, istilah saya PPH. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini barangkali jarang direnungkan oleh banyak manusia. Ya, satu saja di antara tiga ini tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Mindanio, ya. Apalagi ketiga-tiganya tidak diberikan. Satu saja, pendengaran tidak diberikan kepada kita. Ngelongso. Ini gak diceblek. Ono klakson buanter ngono gak krungu. PPH. Penglihatan. Sama. Ya, andai kata tidak diberi penglihatan oleh Allah. Ya. Tapi yang sejak lahir tidak cacat itu gimana, Mas? Nah, jadi kalau memang cacat, ada sendiri. Allah memberikan apa ada cara Jawa disembuli. Ya. Jadi memang Allah berkehendak, kalau menurut Allah kan apa yang dilakukan oleh Allah itu sudah sempurna. Tapi karena ada cacat sejak lahir, ya itulah yang diterima dan tinggal dia sabar enggak dengan kondisi itu. Ya. Jadi kita juga tidak boleh menghina orang yang dalam cacat itu. Ya. Karena menghina seperti itu sama dengan mencela. Ya fokus ya memproduksi kok ngene. Nah, kita bicara yang normal saja. Dari tiga yang diberikan oleh Allah ini yang harus kita perhatikan betul-betul adalah kalimat terakhir. Kalimat terakhir di ayat ini, agar kamu bersyukur. Nah, prosesnya sekarang. Kamu proses bagaimana pendengaran, penglihatan, dan hati. La'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Kalau kita memproses PPH ini dengan benar, maka apa yang diberikan oleh Allah sebagai modal dasar ini, input ini, akan menghasilkan orang ini akan hidup mulia. Hidup mulia. Karena apa? Pemberian Allah ini diproses, disyukuri dengan benar. Pendengaran digunakan dengan benar. Mendengarkan apa? Dengarkan apa saja yang ada. Yang penting yang kita dengarkan itu sesuatu yang sekiranya membawa manfaat. Jadi mendengarkan apa? Silakan mendengarkan apa saja. Yang penting yang kita dengarkan itu yang membawa manfaat. Lebih-lebih yang kita dengarkan itu masalah-masalah kerohanian yang menjurus kepada dunia dan akhirat ini. Itu. Begitu pula penglihatan. Melihat apa? Silakan lihat apa saja. Ya. Sekiranya yang kamu lihat itu tidak membawa kepada kehinaan, tetapi namanya setan. Namanya setan. Dipalingkan. Balik lagi tinggal kita kalimat terakhir, la'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Bagaimana kita memproses pemberian dari Allah ini sehingga sekali lagi kita bisa mencapai hidup yang mulia. Kalau kita salah di dalam memproses ini, dengan kata lain, di sini la'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur, tapi ternyata tidak bersyukur. Bagaimana nanti outputnya? Ya tidak akan mulia, hina nanti. Karena tidak memproses dengan baik, tidak mempergunakan PPH dengan benar, tidak mensyukuri PPH sebagaimana perintah itu, ya, tapi mengkufuri, menyalahgunakan, maka ancamannya, nah ini outputnya 7179. Surat
107 ayat 179. Iya, betul. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Stop. Ya. Disuruh bersyukur, tapi tidak bersyukur. Ya. Tidak diproses dengan benar ini. Apa? Akibatnya apa? Lanjut. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Tinggal pilih. Ya. Kalau misalkan kita dialogkan tetangga, koyok kewan, tersinggung dah. Anak kita karena nakal, terus dialogkan tetangga, wah kok koyok kewan. Tapi Allah jelas. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Tidak cukup sampai di situ. Dilanjutkan kali berikutnya. Balum atau lebih. Seperti hewan saja sudah jelek. Apalagi lebih satu lagi. Saya membuat contoh. Ya, bagaimana manusia itu dikatakan lebih jelek dari hewan. Saya beri contoh rumah, di belakangnya masih ada pekarangan, ada kandang, isinya ayam. Tengah malam lupa, pintunya tidak ditutup, pintu kandang. Terus ada musang. Kalau musang menangkap ayam, kira-kira berapa malam itu? Satu. Keok, dimakan. Itu musang. Kalau yang datang orang, Semuanya. bahkan kalau pemiliknya terbangun, bisa dibunuh itu. Itu contoh yang gampang bahwa manusia itu kalau sudah tidak memanfaatkan PPH, lebih dari hewan. Jahatnya bukan main. Nah, disinilah hubungannya output, input. Ya, kita diberi input luar biasa. Ya, nah, kita diperintahkan proses dengan benar. Syukuri. Kalau kamu bisa mensyukuri ini, kamu tidak akan mendapatkan itu. Tapi justru kamu akan menjadi orang yang mulia. 176. Kalimat yang awal saja ini. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Stop. Jadi jika Allah menghendaki, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Katakanlah satu ayat ini saja dipahami, lalu diamalkan dalam kehidupan, mensyukuri, memanfaatkan dengan benar pendengaran, penglihatan dan hati, maka ditinggikan derajat. Mulia. Itu kalimat yang pertama. Tapi, kalimat yang kedua, ancamannya juga. Ya, lanjut. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami disuruh mensyukuri, tapi tidak mensyukuri. Dia hanya mengikuti keinginan yang rendah. Mungkin dalam terjemah yang lain dikatakan hawa nafsu, dunia. Jadi pola pikirnya cuma dunia. Yang penting entuk, yang penting entuk. Tidak peduli entuk itu halal atau tidak halal.
Maka Allah katakan, mereka itu seperti anjing. Jadi kalau yang atas tadi binatang ternak, yang ini anjing. Dan Allah tidak ingin buat manusia itu tanya-tanya, opo kok kayak asu, kok kayak kebo. Mungkin kan begitu ya. Diterangkan tadi ayat itu. Kenapa Allah mengatakan kamal salil kalbi, seperti anjing. Anjing itu kalau kamu halau, melet, menjulurkan lidahnya. Tapi kalau kamu biarkan, tidak kamu halau ya. Secara sifat manusia apa Pak? Ya. Diberitahu, ya gak ngereken, dicegah, isanya cuma melet. Melet itu kan gak ngereken, gak ngereken belas. Disinilah Allah membuat perumpamaan. Itulah perumpamaan orang-orang mendustakan ayat-ayat Allah. Gak ngereken. Ini loh, kue tak wenehi loh, hidayah. Kami ini hidayah cuma manfaatnya, gak ngereken. Gak hidayahan. Dan seterusnya. Alhamdulillah. Maka dari ayat-ayat ini jelas. Adakah kita ingin meraih hidup mulia? Atau kemudian kita terkena vonis hidup yang hina, naudzubillah. Jadi untuk mendapatkan hidup yang mulia tidak tiba-tiba. Tidak tiba-tiba, tapi dengan perjuangan. Perjuangannya di mana? Ya antara Allah menghendaki begini dengan setan menghendaki begitu. Inilah. Dan ini tidak akan pernah berhenti sampai kiamat ini. Jadi perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Pertarungan antara hidayah diberikan oleh Allah dan godaan setan tidak akan pernah berhenti. Tinggal kita. Iman yang ada pada diri kita disinilah yang harus selalu berfungsi. Sekali iman kita melorot, pasti kita dikalahkan oleh setan. Dan setan kalau sudah sekali menang, terus ibarat tinju kalau sudah memukul lawan, lawannya goyang, diteter terus sampai KO. Ya, disinilah. Maka Ibu Bapak yang saya hormati, inilah kalau saya ibaratkan dengan 3 istilah ini. Jadi hidup mulia itu tidak tiba-tiba. Ya, dan kita tidak boleh hanya mengandalkan prosesnya saja. Aku. Lihat dulu. Tidak bisa dilepaskan dengan inputnya ini. Andai kata kamu tidak diberi oleh Allah ini, ya, dan tidak mungkin tidak diberi karena Allah sudah mengatakan begitu. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kamu tidak mengetahui apa-apa. Lalu diberi pendengaran. Tinggal kita. Satu ayat ini saja, kalau manusia, terutama orang Islam, mau memahami dan kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan, pasti mulia hidupnya. Allah pasti akan meninggikan derajat di antara kamu. Ya, dengan ayat-ayat ini. Ya. Tapi kalau sudah tidak ngereken ya, kena yang atas ini. Ya. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Sampai di sini, monggo barangkali. Ya, monggo. Berarti hidup mulia ini bukanlah sebuah takdir, bukanlah sebuah mendapatkan hadiah gitu ya, tetapi itu harus diusahakan ya. Seperti apa yang kita lakukan ini nanti hasilnya juga nanti tergantung apa yang kita lakukan. Istilah sekarang itu kan proses usaha tidak mengkhianati hasil kan, seperti itu. Nah, sekarang dengan ayat yang lain nih, yang katakan yang banyak Allah yang mengatakan barang siapa yang aku tidak memberikan petunjuk, tidak ada seorang pun yang bisa itu sebaliknya, siapa yang membiarkan sesat, itu gimana? Kan ada takdirnya juga di situ. Sekarang kembali di sini. Ini saya hapus. Quran ini yang disampaikan Mbak Isra Quran. Ini saya hapus dulu ya. Nah, kembali kepada modal dasar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dialah Allah yang menciptakan aku dan dialah yang beri petunjuk padaku. Berarti manusia diberi petunjuk mboten? Iya.
Apakah semua manusia mau? Enggak. Belum tentu. Nah, salah sapa saiki? Salahnya manusia. Jadi kalau kamu menjadi orang hina, kenapa? Karena kamu tidak mau menerima Petunjuk. Jangan mengatakan takdirnya ini aku. Enggak. Allah tidak mentakdirkan seseorang itu menjadi orang jelek. Dari mulai lahir, input kita ini suci. Dari lahir kita itu suci. Setiap bayi yang lahir, Suci. fitrah. Kan begitu. Asal, ya? Nah, berarti input kita lahir. Nyata, setiap bayi yang lahir suci. Adapun prosesnya, nah, di sini. Adapun orang itu nanti menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, orang tua ikut bertanggung jawab. Jadi output ini tergantung proses. Lahir suci, fitrah. Tapi karena pergaulannya nggak benar, Ada ayatnya Pak, suci itu. Kita bawa lahir itu dalam keadaan suci. hadis. Iya, ini hadis. Ya, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ini hadisnya sahih. Itu. Adapun anak ini nanti menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, orang tua ikut bertanggung jawab. Di samping yang bersangkutan tanggung jawab, tapi orang tua tanggung jawab. Kenapa anakmu sampai jadi? Tapi kan ada masanya Pak ya. Maksudnya gini, pada saat dia masih kecil mungkin istilahnya mengaji juga, mungkin sekolah. Nah, di sini kan berarti proses. Ya. Proses. Orang tua berperan. Ya. Ketika anak ini belum bisa berpikir sendiri, nah, belum dewasa, orang tua di sekolah nonang di kumpulannya sopo diawasi dan seterusnya. Nah selanjutnya Pak, setelah dia istilahnya sudah akil balik, Iya, sudah menikah, iya, ternyata iya. ada perubahan. Iya. Kan orang tua apa juga masih bertanggung jawab Pak? Allah tidak ujuk-ujuk mengatakan kamu bebas tanggung jawab, tidak ujuk-ujuk begitu. Allah akan melihat selama dalam usia X sampai kemudian dewasa, apa saja yang sudah dilakukan oleh orang tua kepada anak. Sudah maksimalkan orang tua membimbing anak menjadi anak yang soleh, soleha. Nah, kalau sudah maksimal, anaknya masih begitu, orang tua tidak bebas. Bapak ibu tidak kurang-kurang, nak, akan begitu bahasanya. Nah, bapak ibu tidak kurang-kurang, ya, tetapi kowe sing gak kena di. Nah, tapi kalau kemudian bapak ibunya setengah-setengah, nah gimana saya tidak nakal? Lalu saya bangun bapak ibu sudah berangkat, bapak ibu datang saya sudah tidur. Berarti bapak ibu tidak pernah mencurahkan kasih sayang. Bapak ibu hanya mencukupi saya dengan uang. Teman saya sangunya 10.000, saya dikasih 50.000. Akhirnya nyabu. Ada loh orang tua itu yang hanya mengandalkan, masih aku tidak sekumpulan aku, yang penting kan aku tak cukupi. Jangan mengandalkan itu. Ya, jangan mengandalkan itu. Memang harta itu penting, tetapi salah di dalam mengelola proses harta tadi. Nah, jadi kembali, orang tua tidak bisa lepas, walaupun anaknya sudah dewasa. Bukan berarti, nak, kowe wis dewasa, wis omah-omah, bapak bebas. Enggak. Ya, saat misalnya seorang perempuan Ya. waktu akad nikah, Ya. kan setelah ada kata-katanya itu, apakah Ya. di situ berarti orang tua sudah menyerahkan pada suaminya bahwa ini sudah menjadi tanggung jawabmu? Ya, di satu sisi seperti itu. Di satu sisi. Ya, karena memang suami dalam Al-Quran kan gitu, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, pemimpin. Jadilah kau pemimpin yang mengajak ke surga. Jadi siapa-siapa yang kau pimpin ini arahkan ke surga. Kalau kamu tidak begitu menjadi pemimpin ke neraka, kamu ke neraka, yang kau pimpin juga ke neraka. Tapi orang tua tidak berarti sebenarnya. Saya yakin kita pasti akan negur, meluruskan ketika melihat anak kita walaupun jarak jauh. Berarti orang tua juga harus ini juga ya, melihat nanti calon mantunya itu juga. Betul. Kalau orang Jawa kan bibit
bobot, bebet, ya, itu wong Jawa. Kalau dalam bahasa agama komplit, ada agamanya. Rasulullah memang menerangkan siapa orang yang layak untuk menjadi istrimu atau menjadi menantumu. Ada 4 pertimbangan itu. Jadi 4 pertimbangan diberikan oleh Rasulullah kalau kita memilih jodoh atau memilih mantu. Katakanlah rupa, ganteng, cantik, perlu dong ya? Perlu. Ya dah. Nah, kowe tak oleh nanu ya, putrane koncone bapak. Terus anak tanya, ganteng toh Pak? Aja seneni. Durung-durung takon ganteng lho, perlu Pak. Ya. Rupa, perlu rupa itu. Yang kedua, harta. Harta. Tumpaknya apa Pak? Sakroku ya kadang-kadang gue Mercy, kadang-kadang gue gentah-genti nak. Ya apa gak gentah-genti lah, wong pancen bengkel mobil ini. Bengkel mobil. Tapi betul memang ini harta kaya betul ini ya. Yang ketiga kedudukan. Tadi apa sih Pak? Menteri. Ya. Menteri. Tidak sekedar mantri. Coba. Kamu mau saya jodohkan, ya. Ini loh. Kedudukannya apa? Menteri. Ya. Menteri. Kedudukan. Bukan, kedudukan. Ya. Tetapi Rasulullah bukan 1, 2, 3 ini menjadi pertimbangan utama. Rasulullah menekankan, dan memang urutannya keempat di hadis itu, agama. Ahli hadis memahami mengapa urutan terakhir kok agama, kok tidak di atas. Di sini menguji manusia. Adakah manusia itu lebih memberatkan kepada agamanya atau lebih tertarik pada duniawi? Berbahagialah orang-orang yang kemudian nomor 4 ini jadikan landasan pilihannya. Kenapa? Rupa tidak abadi kok. Rupa itu tidak abadi. Dulu waktu muda, cantiknya bukan main, gantengnya bukan main. Bareng wis tuwa, siji maneh. Ya. Kita bicara sunatullah saja, belum lagi kalau ada kecelakaan di jalan. Nah, kesenggol truk sampah nus gak karu-karuan itu. Rupa tidak lagi. Begitu karena pertimbangannya rupa, gak situ karo sampean Mas. Lah apa? Lah sampean saiki ngono. Begitu pula harta. Mari sugih koyo ngono, dikirimi arus pendek. Gak usah arus panjang, Mbak. Arus pendek, konslet. Habis. Ya. Termasuk yang ketiga, kedudukan. Kemarin menduduki posisi penting, jenderal. Saiki tahanan. Ya. Indonesia diobok-obok seorang namanya Joko Chandra. Rusak karu-karuan. Seorang Joko Chandra bisa membuat Indonesia karu-karuan. Ya. Nah, iku sing polisi ini merintis karier koyo ngono ya, jenderal saiki koyo ngono. Durung lagi jaksa ya. Dan seterusnya, kedudukan. Biyen laan menteri. Saiki durung metu ini. Yang ganti Bukoviva itu. Apa sudah keluar atau belum itu? Bukoviva mencalonkan gubernur, dia mengundurkan diri dari menteri sosial ya. Lalu diganti ya apa itu dari Golkar itu. Baru berapa bulan jadi menteri gantiin Bukoviva masuk. Ya. Kedudukan. Makanya kita jangan tertipu dengan ini. Kalau agamanya sudah bagus, niscaya. Ya. Semuanya akan bermanfaat. Agamanya bagus, dikasih rupa cantik, tidak ngenyekan. Tapi kalau agamanya jelek, elek kemenyek, lho ana wong elek didelokno ya.
Oh, balik nang awakmu. Di sinilah pertimbangannya. Jadi pertimbangannya bukan pertimbangan yang lain-lain, tapi di sinilah. Kalau wong Jawa, tadi bibitnya ya apa? Ya, bibitnya ya apa? Bapake kiai. Durung mesti nek bapake kiai anake dadi kiai. Tergantung bagaimana sang kiai memproses anaknya. Tapi juga perlu memang bibit unggul yang perlu. Adapun anak kiai kok kemudian nawakal bejane awak. Nak bapakmu lho, ustaz lho nak. Delok kiai. Kiai sebenarnya kiai. Ya. Inilah. Ya. Jadi anak lahir suci. Kullu mauludin yuladul fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan fitrah. Fitrah dalam arti suci, tidak berdosa. Dari hadis ini ajaran Kristen tidak benar, guys. Menurut Kristen lahir oleh dosa. Jadi dari keyakinan itu sudah berbeda dengan keyakinan kita. Di sinilah. Berangkat dari itu sudah berbeda. Menurut Islam lahir fitrah, suci, tidak berdosa. Tapi menurut Kristen lahir dosa. Karena ada dosa. Lalu kita bahas mana yang benar? Lahir fitrah atau berdosa? Mengapa manusia dikatakan lahir berdosa menurut Kristen? Ada dosa warisan. Betulkah Adam mewariskan dosa? Kalau ini saya bawa pada perbandingan. Adam itu berdosa, Pak. Karena pernah melanggar larangan Allah. Ya, betul. Di Quran juga diterangkan. Tapi, di Quran diterangkan bahwa setelahnya Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, Adam dan Hawa tobat. Ini yang tidak ada dalam Alkitab. Berangkatnya dari sini, Bapak. Jadi perbedaan keyakinan antara kita, orang Islam yang menyatakan lahir suci, fitrah, dengan keyakinan orang Nasrani lahir sudah berdosa, di sini masalahnya. Tobat, tidak tobat. Tobat, ya, dan tobatnya diterima oleh Allah, diampuni oleh Allah. Dari sini berarti sudah tidak dosa. Kelahiran anak cucunya sampai generasi sampai lahir fitrah. Tapi di sini lahir dosa terus. Kalau itu kita bawa pada akal, mana sih yang masuk akal? Masuk akal yang bagaimana? Saya lahir dikatakan berdosa. Lalu saya bertanya, saya melanggar apa? Kok dikatakan berdosa itu? Wong saya belum melakukan pelanggaran apa-apa kok. Lagian juga lahir juga bukan keinginannya. Kan gitu. Maka Islam itu rasional. Seseorang dikatakan berdosa itu karena melanggar aturan. Perintah tidak dilakukan, larangan tidak ditaati, berdosa. Kalau perintah sudah dilakukan, larangan ditaati, berdosa gak dia? Tidak. Inilah kalau kita bawa kepada akal. Jadi Islam itu agama yang sesuai dengan akal memang. Ada pun yang ini yang tidak sesuai dengan akal, tapi dipaksakan. Ibarat obat itu kapsul, wis untalen sudah dikeremus, telan saja, sudah ditakut-takut. Nah, baik, kembali lagi, semua manusia dapat hidayah, diberi hidayah. Apakah semua manusia mau menerima? Tidak. Jadi kalau ada orang yang kemudian seperti yang kemarin tadi itu, bukan karena takdir Allah sebenarnya, karena dia menolak. 178 orang yang menolak itu ya. Surat 7 Al-A'raf. Iya, 178. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat
petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Kalimat yang pertama jelas, tapi kalimat yang kedua hati-hati. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Artinya diberi petunjuk dan mau. Nah, karena dia diberi petunjuk dan mau, dia akan jadi orang yang mulia. Tapi kalimat kedua, dan barang siapa disesatkan oleh Allah, ini yang hati-hati. Jangan diartikan letterlek. Nah, itu Pak. Nah, Diperbaiki mungkin Pak. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, artinya diberi petunjuk tetapi tidak mau. Jangan salahkan Allah. Ya, jangan salahkan Allah. Ya, dan ternyata manusia kan ada dua, mau atau tidak mau. Ada lagi yang tengah-tengah itu munafik, pura-pura mau padahal sebenarnya tidak mau. Itu yang lebih jahat lagi. Nah, jadi Allah tidak mentakdirkan orang itu jelek. Adapun orang itu menjadi hina adalah karena prosesnya tidak benar. Diberi daya tapi dia sudah menolak. Ya. Tapi bagi mereka yang prosesnya benar, diberi daya dan mau, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Nah, disinilah Bapak, maka untuk menjadi orang yang mulia, ayo, intinya di sini. Nah, intinya di sini. Kalau kita mau dengan ayat-ayat Allah, mau dalam arti yang sungguh-sungguh, ya, mau dalam arti sungguh-sungguh, mau, ya, memahami, mau mengamalkan. Ditambah lagi mau, ya kan, mensiarkan, mengajak. Ya. Kalau kita lihat ayat, misalkan surat 3, 110, kuntum khairal umat. 3, 110. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 110. Kamu, umat Islam, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sampai di situ. Kamu adalah umat yang terbaik, umat Islam ini. Ya, kuntum khairal umat. Kamu adalah umat yang terbaik yang telah dijadikan oleh Allah untuk seluruh manusia ini. Syaratnya apa? Dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan landasan iman, ini yang harus kita lagi. Ya, jadi menyampaikan ayat-ayat Allah, dakwah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, bukan karena kendel-kendelan, bukan karena cari nama. Apa zaman saat ini bahasa politiknya apa Pak? Pencitraan. Bukan karena pencitraan. Tapi ayat ini jelas, wa tu'minuna billah. Ya. Ini soal tugas kita semua manusia, Pak, ya? Iya. Tapi ini dimulai dari 104. Lebih nampak bahwa ini tugas manusia semuanya. 104. Wal takum minkum umat. dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Terus kalimat terakhir, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. kalau kita ingin menjadi orang beruntung, ayo lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar bagaimana? Landasannya iman. Wa tu'minuna billah. Kalau kemarin sudah dideklarasikan kami, mudah-mudahan itu betul karena Allah saja, menggarap ridha Allah. Kalau enggak ada yang jaga, Pak. Ya. Kami dideklarasikan koalisi aksi ya, menyelamatkan Indonesia. Mudah-mudahan dari sekian banyak nama-nama kemarin itu betul hanya karena Allah. Prihatin dengan keadaan ini, bukan karena aku bukan. Ya, mudah-mudahan itu. Ya,
Jadi ayat ini bisa kita bawa ke sana. Kuntum khairal umat. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan oleh Allah untuk manusia. Syaratnya dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, wa tu'minuna billah. Di sinilah. Nah, maka untuk menjadi orang yang mulia atau tidak, proses ini sangat menentukan. Input dari Allah sudah tidak kurang-kurang. Ya, input dari Allah tidak kurang-kurang. Yang ada pada diri kita, ya, yang ada di dalam kehidupan ini tidak kurang-kurang. Semuanya input dari Allah itu sudah tidak kurang-kurang. Kebutuhan kita dalam hidup dicukupi semuanya oleh Allah, gratis. Ya, tinggal kita. Ustaz, Okay. Mungkin setiap manusia dalam keadaan suci tapi Yeah. setiap manusia itu saya lihat kok berbeda ya. Jadi contoh maaf ya, misalnya ada anak lahir karena anak haram ya misalnya, Yeah. perzinaan. Terus kemudian orang tuanya sejak awal saja sudah seperti emok. Yeah. Terus kemudian dilempar ke keluarga yang ini nggak bisa mendidik, dan ini miskin atau apa. Jika mulai kecil itu dia sudah kayak nggak sama, jadi sudah itu terus pendidikan lingkungannya kayak gitu. Ini kadang-kadang juga saya lihat seperti itu. Nah kalau kemudian dia nanti outputnya jelek itu kan sebenarnya bukan, kadang-kadang karena dia sendiri tidak mendapatkan proses yang baik. Ya, baliknya gini tadi. Nah, baliknya ini. Adapun anak nanti menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, orang tua ikut tanggung jawab. Kalau sampai orang tuanya seperti itu, dosanya tumpuk-tumpuk itu. Anak lahir berangkat dari perzinahan, dosa. Setelahnya itu tidak diopeni, tambah nemen. Diserahno nang wong sing gak Islam pisan. Tambah nemen. Lalu bagaimana? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, andai kata terjadi seperti itu, andai kata terjadi anak lahir di luar pernikahan, terjadi seperti itu, dosa. Tapi Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat. Artinya apa? Selama kamu mau tobat, memperbaiki diri, mohon ampun dari perbuatan yang kemarin kamu lakukan, sampai terlahir anak di luar pernikahan, Allah akan mengampuni, Pak. Allah akan mengampuni. Maka Allah betul-betul mengatakan itu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu semuanya. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingat Ibu Bapak di ayat mana itu? Saya dulu kalau apa itu membina anak-anak di Gresik, panti asuhan itu. Setelah saya terangkan seperti ini, saya tanya, ayo surat apa? Ayat piro? Seket anak-anak, Pak. Jawab 1 salah, 2, 3 kali salah tak saimane gak sido. Artinya apa? Dengan itu barangkali nyantol. Oh, sing ditakokno Pak Fadil ini lho. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, tapi Allah mengatakan jangan kamu berputus asa di rahmat Allah. Karena orang itu kadang-kadang lah mengatakan, wis kadung ini mesisan. Kan banyak lah ya. Ada, memang itu setan. Setan itu mendorong begitu. Wis kadung koyo ngene mesisan. Ya tambah nemen. Maka dengan ayat itu tadi, insya Allah 39:53. Surat Az-Zumar 39:53. Az-Zumar surat Ya. yang ke-39 Ayat 53. Iya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Stop. Saya artikan orang yang banyak berbuat dosa. Wahai hamba-hambaku yang telah banyak melampaui batas diri sendiri.
orang yang banyak berbuat dosa. Ya, maka Allah mengatakan itu. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Betapa indahnya, ya. Betapa nikmatnya kalau kita itu mau bersandar pada Allah. Jadi ini panggilan pada orang-orang yang berdosa, termasuk orang yang dosanya banyak. Nah, tinggal dipanggil, ya, tinggal dipanggil. Mau mengikuti panggilan ini atau nuruti hawa nafsu? Sekadung. Ya. Kalau dia nuruti hawa nafsu, sekadung, mesisan sebagainya, tambah nemen. Tapi kalau dia kemudian mau memperhatikan ayat ini, hai hamba-hambaku yang telah banyak ya, melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Kalimat berikutnya, monggo tulis. Kalimat berikutnya dari yang 39. Iya. 39. 53. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Stop. Kalimat inilah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Lanjut. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Tidak sebagian-sebagian. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Tinggal kamu mau mohon ampun atau tidak. Lanjut. Sungguh, Ya. Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bagi Allah tidak ada kesulitan untuk mengampuni. Dia memang punya hak prerogatif kok. Ya. Mestinya dia dihukum mati, tapi diberikan gerasi. Apa-apa. Disinilah. Ya. Maka kalau kita mau mengikuti ya, proses dengan sungguh-sungguh, dia akan mulia nanti. Tapi kalau dia ada dosa tadi itu, ya, melahirkan anak dengan cara yang tidak menurut agama, terus tadi, ya, si dia sendiri juga seperti itu, anaknya juga itu. Besok di akhirat anak tanya, kok kamu menjadi anak begini? Iya, orang tua saya. Nah, oleh karena itu balik ke sini. Ya, tetapi anak juga tidak boleh menyerah begitu saja. Ya. Secara kemasyarakatan kan juga banyak di masyarakat itu ya, pengelola. Saya ingat betul Bapak ketika saya dengan teman-teman mendirikan panti bayi. Pro kontra itu. Pro kontra. Sebagian tidak setuju. Loh, kenapa tidak setuju? Berarti sampean itu orang ini jelas berbuat begitu kok anaknya sampean tampung. Numani ya. Ya, terus menurut kamu diapakan? Ya tidak usah. Bukan. Saya tanya, kalau kemudian anak ini diserahkan ke panti matahari milik orang Nasrani, jadi apa anak ini nanti? Oleh karena itu saya berkata, selamatkan anak ini dulu. Dan sekaligus orang tuanya kita bina. Adapun kita sudah berupaya membina orang tuanya, tergantung dia. Kalau dia mau sadar, alhamdulillah. Betapa manfaatnya kita hidup ini. Menyelamatkan jabang bayi tadi, wong jabang bayinya itu suci. Jangan dikatakan anak haram. Yang haram itu perbuatan orang tuanya. Nah, jadi saya ingat waktu mendirikan panti bayi tahun berapa? Waktu saya menjadi ketua Forpama itu. Forum Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyah Surabaya. Saya sempat ketua itu, saya mendirikan panti bayi di Wiyung. Setelah beberapa tahun, karena pertimbangan, saya relokasi di Medokan. Di Medokan kan ada panti bayi, tapi juga sampai dewasa. Nah, itu, jadi itulah. Jadi pendidikan itu penting ya, Mas? Ya. Memilihkan pendidikan itu berarti tanggung jawab orang tua juga. Berarti juga dia harus orang tua juga diminta tanggung jawab. Betul. Jadi orang tua, nah, memberikan input apa kepada anaknya? Harta, ya. Ilmu, ya.
tapi terutama iman. Jadi orang tua harus memberikan input ini pada anaknya, terutama iman. Nomor satu itu iman. Banyak orang tua berkata, Bapak gak iso mbandani kowe ya, gak iso ninggali donya kowe, tapi tak tinggali Tapi kalau saya nomor satu ini, iman. Kasih anak kita dengan dasar keimanan yang cukup. Di sini, iman. Dan alhamdulillah sekarang umat Islam itu lebih banyak berbicara tentang sekolah-sekolah Islam. Pondok pesantren. Lebih itu sekarang. Kalau 15 tahun yang lalu barangkali umat Islam banyak yang terbawa dengan sekolah-sekolah Kristen. Karena memang pendidikan Islam waktu itu tidak bermutu. Sekolah di Santo. Ya, kita akui. Sekian puluh tahun yang lalu memang pendidikan Islam. Tapi sekarang, insya Allah. Nah, oleh karena itu, orang tua kasih pada anak. Iman, nomor satu. Syukur-syukur 2 dan 3 juga terpenuhi. Ya. Tapi paling tidak, iman. Ditambah lagi yang kedua, ilmu. Nah, dengan ilmu insya Allah mendapatkan rezeki itu tidak terlalu sulit. Ya. Dengan ilmu yang dimiliki, dengan keterampilan, dengan profesi yang dimiliki, insya Allah nggak soro. Tapi kalau tidak punya ilmu, nyambut gawe mulai jam 8 sampai jam 5 sore ngepruki watu, kuli bangunan. Nah, karena tidak punya ilmu, isone ya mek ngono tok. Tapi yang punya ilmu, punya profesi, ngintip ngene 250 ya. Dengerin kan. Ngintip napa? Dokter spesialis mata. Bu, maju sedikit Bu. Biasanya 250 ya. Karena berilmu. Ilmu. Tapi yang nomor satu adalah iman. Inilah yang harus diberikan orang tua kepada anak. Karena ini besok ditanya. Ketika anak ini menjadi anak yang tidak baik, kenapa kau tidak baik? Lah saya sejak kecil tidak dikenalkan oleh orang tua saya tentang agama kok. Nyanyiannya pinter wong tuaku. Tombo ati ku 5. Kaping 3 wong kang soleh kumpulono. Tapi saya berteman dengan siapa saja, orang tua saya tidak pernah melarang. Teman saya anak-anak gereja, teman saya anak-anak pura dan sebagainya, orang tua saya tidak pernah melarang. Loh, menyanyi ini bener, wong kang soleh nyanyiane. Oleh karena itu ini penting. Nah, balik lagi. Ini input yang diberikan orang tua kepada kita. Tinggal sekarang kita prosesnya. Di sekolah mulai cilik sekolah Islam sampai nang pondok pesantren lulus. Nah, tinggal bagaimana setelah kita menjadi orang yang dimurtikan agama, prosesnya. Sekedar mburine SAG ngono to, MPDI sekedar ngono to. Itu. Tapi tidak dimanfaatkan kebaikan, ya. Begitu pula diberikan ilmu. Nah, diberikan ilmu. Sampai-sampai berbuat seperti Qarun. Saya bisa seperti ini, kaya seperti ini karena ilmu saya, kata Qarun. Nah, karena apa? Qarun tidak beriman. Qarun tidak beriman. Jadi dia bisa sukses sekaya itu, kata Qarun, karena ilmu yang dimiliki. Maka kuncinya di sini. Di sini. Harta yang dimiliki, ya, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, outputnya harta kita ini harus menjadi harta yang menyelamatkan. Katakanlah dalam banyak ayat Allah menerangkan. Di antaranya 2, 4, 5 di antaranya ini. Ada berapa ayat itu, tapi di antaranya itu. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 245.
Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Istilahnya meminjamkan. Apa Gusti Allah ini kesulitan biaya ya? Kok sampai pinjam ini? Halus. Beginilah. Quran itu yang betul-betul loh. Ya. Waalaikumsalam. Mendorong manusia untuk berpikir betul Quran itu. Ya. Barang siapa meminjamkan kepada Allah, ya, meminjamkan. Artinya apa? Kita berbuat kebaikan. Jadi meminjamkan kepada Allah itu kita berbuat kebaikan. Apapun bentuknya, bisa materi, bisa non materi. Tapi pada intinya kita berbuat baik karena Allah, karena mengharap ridho Allah. Itulah istilahnya. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, melakukan kebaikan karena Allah, melakukan kebaikan semata-mata mengharap ridho Allah. Apa ada orang melakukan kebaikan tidak karena Allah? Ada. Ya, pencitraan tadi itu. Kemana-mana menyumbang. Ya. Karena apa? Supaya menang pilihan wali kota. Tapi mudah-mudahan Pak Mahfud Arifin tidak sekedar pencitraan, tapi dilandasi karena Allah. Yang ininya nomor 2 saja. Dan memang tidak gampang itu. Dan itu bukan Pak Mahfud Arifin toh. Saya kira namanya politik itu segitu itu. Nah, politik itu begitu itu. Ya. Maka Islam menegaskan, kamu berbuat baik harus semata-mata karena Allah, semata-mata mengharap ridho Allah. Sampai korban darah dan daging hewan yang sembelih tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah apa? Takwa. Sampai begitu. Masa sapi ini seberat berapa ton? Pak Jokowi. Ya. Mudah-mudahan lillah. Mudah-mudahan lillah. Bukan karena wah aku presiden ya sapiku kudu paling. Nah, lillah. Semata-mata karena Allah, semata-mata mengharap ridho Allah. 57:11 sama aja. Surat Al-Hadid. Jadi istilah-istilah meminjamkan pinjaman pada Allah. Surat 57 ayat 11. Iya. Surat Al-Hadid. Iya. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Tidak ada yang sia-sia. Allah selalu menjanjikan, dan janji Allah itu pasti benar, pasti ditepati. Beda dengan janjinya manusia. Ya. Nanti perekonomian kita akan naik, merosot kayak itu naik, agak nyemak. Apa? Ya, itulah. Disinilah memang jadi Al-Quran itu betul-betul membuat manusia supaya berpikir. Pinjaman bukan berarti Allah itu kekurangan. Ya, bukan. Kemudian pemerintah membuka obligasi 5 tahun. Ya. Jadi Allah membuat istilah begitu. Sesungguhnya ini motivasi dari Allah kepada kita supaya kita mau berbuat baik dalam bentuk apa saja. Nah, supaya kita mau itu, Allah menunjukkan janjinya. Allah akan melipat gandakan. Allah akan. Nah, iya. Jadi di ayat itu tidak hanya titik, tapi kan ada lanjutannya. Ya, ada lanjutannya. Ya. Atau walaupun ayat itu titik, andai kata ayat itu titik, supaya kita mau berbuat baik, ya Allah bercandane. Supaya kita mau berbuat baik
Ya napa carane? Rumusnya ya napa niki resepe? Supaya kita mau berbuat baik. Padahal di ayat itu tidak tunjukkan aku akan, tidak tunjukkan itu. Ayo kita yakin. Setiap perintah Allah itu tidak ada yang sia-sia. Siapa saja yang melaksanakan perintah Allah pasti akan mendapatkan. Sebaliknya, siapa yang tidak melaksanakan perintah, jadi ini. Kalau kemarin yang sudah saya terangkan, ingat saya di sini sudah belum. Manfaat dzikir itu. Iya. Mengingat Allah. Nah, manfaat dzikir. Tidak ada yang tidak ada manfaat, tidak ada. Ya. Walaupun hanya goyang lidah, subhanallah, alhamdulillah. Manfaatnya besar sekali. Adapun tidak berzikir, nah, dan seterusnya. Oleh karena itu, tapi Allah itu lebih menyentuh pada manusia, ditunjukkan. Kalau kamu begini, ini loh yang akan kamu peroleh. Ini loh yang aku berikan kepadamu. Sehingga lebih memudahkan seseorang untuk mau melakukan, mau berbuat, mau meminjamkan pada Allah dengan pinjaman baik. Satu lagi, 64. Surat At-Taghabun, ayat 17. Sama. Surat 64 At-Taghabun ayat 17. Iya. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Nah, itulah ayat Allah. Tergantung kita. Ya. Tergantung kita. Jadi kita akan mendapatkan apa dijanjikan oleh Allah itu kalau kita mau melakukan tadi, meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Artinya berbuat baik karena Allah, berbuat baik karena Allah. Ya. Maka hidup kita mulia. Ini baru satu tema yang depan, hidup mulia. Hidup mulia. Ya. Ya. Dalam Diampuni. Nah, artinya ini baru setengah tema, hidup mulia. Yang kedua, nah, mati syahid. Ini saya hapus ya. Mati syahid. Banyak orang yang kepingin. Banyak orang yang kepingin. Minimal husnul minimal. Karena tidak semua orang mati itu pasti. Mati itu pasti. Tapi kematian tidak sama. Su'ul. Husnul. Ya, nah. Maka pagi hari ini ayo kita punya satu harapan, upaya. Minimal husnul khotimah. Sesungguhnya kita bicara tentang mati itu sudah banyak ayat diterangkan oleh Allah supaya kita tidak lengah dengan kematian. Setiap yang berjiwa pasti mati. Dan ada ketetapan, ada ajal. Kalau ajal itu sudah tiba, orang tidak akan bisa minta mundur sedikit pun. Dan kalau ajal itu belum waktunya, orang juga tidak bisa minta maju. Dari sini jangan bingung soal kapan mati. Ya. Muda belia sehat walafiat menikah bare mati ya akeh. Ya. Seperti besan saya itu umur 89 baru meninggal kemarin. 89. Mbah putri saya dulu 102. Ibunya bapak saya. Yang penting husnul khotimah. Maka tentang kematian, supaya kita bisa mencapai finish, akhir hidup yang husnul khotimah memang tidak gampang. Di satu ayat Allah menjanjikan derajat yang tinggi, mulia. Dan janji yang kedua Allah juga menjanjikan faulaika humul faizun.
dan mereka itu akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan di sini bukan menang di dunia, bukan menang pemilu menjadi wali kota, bukan. Tapi menang dalam arti besok di akhirat. Nah, syukur-syukur menang di sini mati syahid. Ayat juga ada berapa ayat ini? 9:20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah. Surat ke-9 At-Taubah. Iya, ayat 20. Iya. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ada 3 yang ada di sini. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua, wahajaru, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan yang ketiga, wajahadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Nah, jadi ada 3 faktor ini. Ya. Siapa saja yang mau seperti ini, ada 2 janji yang diberikan oleh Allah kepada kita. Azamu darajatan indallah. Ya. Allah pasti meninggikan derajat di antara kamu. Kalau kita ngomong dunia, hidup mulia. Ya. Kalau di akhirat, sama. Berarti andai kata kita mati, kematian kita husnul khotimah. Ditambah lagi faulaika humul faizun. Mereka itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Menang dalam arti di sini bukan perang di dunia, enggak. Di akhirat. Di akhirat. Jadi 3 ini. Hijrah di sini tidak seperti hijrah di zaman Rasulullah, pindah tempat. Tapi hijrah di sini adalah meninggalkan perbuatan yang tidak baik menuju pada perbuatan yang baik. Hijrah. Jadi berhijrah dalam soal apa? Mental. Ya, mental. Dan tidak gampang memang berhijrah. Kalau hijrah zaman Rasulullah jelas. Berpindahnya Rasulullah bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah, hijrah. Jadi kalau misalnya saya boyongan dari Kamjangan ke Rungkut, hijrah itu. Kenapa? Hijrah. Hijrah benar. Tetap. Perempuan yang buruk, kita pindah rumah karena perempuan itu juga hijrah. Gimana? Perempuan kita tuh sudah banyak Ya. yang nggak bagus gitu. Betul. Kita akhirnya pindah mencari tempat yang bagus, Hijrah. Jadi hijrah itu memang pindah. Arti letternya hijrah itu kan pindah. Pindah. Nah sekarang pindah itu macam-macam. Bisa pindah tempat, tapi yang lebih utama zaman sekarang ini bukan pindah tempat saja. Pindah tempat yang perlu. Kalau lingkungan ini lingkungan tidak baik, mengapa saya bertahan di situ? Tak tuturi tambah aku diancam macam-macam. Ya, dakwah saya tidak akan berkembang di tempat itu. Daripada begitu, hijrah. Ya betul. Tetapi zaman sekarang ini hijrah bukan pindah tempat, tapi lebih difokuskan hijrah perilaku. Perilaku, mental. Ya. Termasuk pindah kerja dari misalnya perusahaan yang kayak riba gitu. Iya, hijrah. Gitu. Hijrah. Jadi pindah, itu sama artinya meninggalkan sesuatu yang jelek, pindah kepada yang baik. Apapun bentuknya. Makanya saya seringkali kalau khutbah Jumat itu doa saya diantaranya, ya Allah berikan petunjuk dari saya kepada pemimpin agama kami, pemimpin bangsa negara kami, wakil-wakil rakyatnya, supaya mereka berhenti dari kemaksiatan. Kalau penyikan baca 8 tuntutan kami, koalisi, ya, itu. Jadi 8 tuntutan diajukan oleh itu. Termasuk juga di situ saya baca, jangan hanya mengutamakan perusahaan-perusahaan gede dan asing, tapi justru rakyat kita. Saya baca tadi ini
bahasanya memang tapi nyulek ya, culek gitu. Culek ya. Ya, inilah 3. Dan ayat ini tidak sendirian. Lagi-lagi 3 komponen ini diterangkan dalam beberapa ayat. Surat 2, 218. 3 komponen itu diulang-ulang oleh Allah. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lagi-lagi 3 itu ditawarkan oleh Allah. Sama. Kalau yang tadi diberikan derajat yang tinggi dan diberikan kemenangan. Yang ini, mereka itulah orang yang mengharap rahmat Allah dan mendapatkan ampunan. Ya. Satu lagi, ini ada tambahan ini. Tidak sekedar 3 itu, tapi ada tambahan. Surat 8 ayat 74. Agak panjang, ada tambahannya soalnya. 8 74. Surat 8 Al-Anfal ayat 74. 74. Ya. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Jadi ketika Rasulullah bersama para sahabat ke Madinah, banyak orang yang memberikan rumah. Ya, seperti itu. Jadi tidak sekedar iman, hijrah, ya, tapi memberikan. Tahu bahwa orang yang datang ini gak gawa apa-apa wis, ditinggal. Ya, ditinggal itu. Yang ada cuma yang nempel di tubuhnya aja. Tapi kaum Ansor, penolong, mereka membantu para muhajirin. Muhajir pindah tempat, ditolong. Bahkan saya sempat membaca, ada salah seorang yang memberikan istrinya nih. Kok gelem, Mbak? Sudah. Yang itu sudah jangan dipikir terlalu jauh. Ini semata-mata karena perjuangan. Coba. Nah, sekarang lah enggak gue bojo, akhirnya nikah mut'ah. Kawin mut'ah. Karena saya tidak membawa istri, saya dinas di Kalimantan, istri saya di Malaysia, maka saya kawin dengan perempuan Kalimantan tapi kontrak 2 tahun sesuai dengan di Syiah berlaku. Menurut Syiah berlaku. Halal itu dalam. Iya kan, setelahnya 2 tahun sudah cerai. Dan itu menurut aliran Syiah halal. Nah, oleh karena itu, ayo kita kembali lagi. Kalau kita ingin hidup mulia, kemudian terakhir kita ingin mati syahid. Mati syahid, mati karena semua mati itu karena Allah. Mati karena menegakkan agama Allah. Tidak ada mati yang tidak karena Allah. Mati itu takdir. Kalau belum waktunya mati, belum mati. Minum baikon loh. Nek durung aja mati. Konangan putune, ya angkut nang. Tapi nek saya mati, sak mobil 5 anak, 5 orang, suami, istri, 3 anak. Yang 4 mati, kesantap kereta kemarin loh. Yang 1 hidup. Padahal kasusnya sama sak motor ya. Orang jajaran gang 3A. Karena kelalaian penjaga. Memang mati itu tidak bisa diduga. Dan selanjutnya tetangga saya itu nganyari mobil. Nganyari mobil. Berangkat semua. Sudah di mobil,
si ibu ini perutnya sakit, minta pulang, masuk gang, pulang. Wes, mama tinggalan aja. Yang lainnya berangkat, habis. Jadi datang peti jenazah. Inilah. Jadi orang itu kalau belum takdirnya mati, ya mati. Tapi ini takdirnya mati. Dimanapun kamu berada, sekalipun kamu berada di dalam benteng yang sangat kokoh, kematian akan mengambil kamu. Cuma kita kan tidak boleh nandang-nandang, aku gak mati loh Kak. Yang penting, ayo kita selalu berbuat, berusaha. Sewaktu-waktu kita mati, husnul khotimah, syukur bagi syuhada, syahid. Kalau syahid kemarin banyak diterangkan, orang yang kena COVID sudah berusaha mengobati dirinya secara sungguh-sungguh dan mati, dia berarti syahid. Banyak ada tulisan itu ya. Syahid yang dimaksud di ayat ini bukan itu. Walaupun itu katakan syahid. Seorang perempuan melahirkan anak, ini cara Jawa kunduran ya, lalu mati, syahid itu. Ya emang syahid itu banyak. Tapi yang saya maksud syahid di sini bukan syahid karena itu. Syahid yang dimaksudkan oleh Al-Qur'annya adalah mati karena membela agama Allah, menegakkan agama Allah. Disinilah kita itu kadang-kadang mikir-mikir, gak usah melu-melu, gak usah melu-melu, risikonya abot, karena itu ya. Tapi kalau kita tahu janji Allah, tidak ada orang yang takut untuk ikut serta menegakkan kebenaran. Ketika mendengar, mengetahui agama Islam diinjak-injak oleh seseorang, terpanggil kita untuk itu. Dan kemudian kita dibunuh oleh seseorang karena kita berani menegakkan syahid itu. Yang penting yang dijogo niate. Kamu melakukan itu semata-mata bukan karena kendel-kendelan. Bukan karena supaya nanti ditulis di prasasti. Enggak. Nah, inilah ya. Quran sudah memberikan kepada kita tentang mati syahid. Surat 2 154. Surat Al-Baqarah ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Jangan kamu katakan, jangan kamu mengira orang-orang terbunuh di jalan Allah mati karena menegakkan agama Allah. Bentuknya macam-macam. Ya, seperti halnya syuhada di perang Uhud, maju perang. Ya, tapi tidak harus seperti itu aja. Ya. Yang penting kita itu mempertahankan agama Islam, baik itu dari segi misalkan lewat dakwah. Ya. Kadang-kadang dakwah, saya banyak diingatkan teman-teman, Pak, atau ada Ustaz, ku YouTube sampai anu loh. Ketika orang-orang membaca itu anu loh. Saya bilang, yang pentingnya saya sampaikan itu fakta. Kalau saya ngomong tentang Islam gitu loh, Quran gitu loh. Kalau saya ngomong tentang Kristen gitu loh, Bible. Bilang, kalau mau dialog monggo. Loh nek karuan nek gelem ngejak dialog, Pak. Nek dengan cara kotor, Pak. Kadang-kadang istri saya kan juga jenenge bojo ya. Pak ojo keras-kerasan. Ya, maklum ya, wajar. Itu saya enggak wajar. Ya, wajar. Tak warah wis ta, Bu. Enggak usah wedi. Enggak usah takut, ya. Yang penting niatnya Bapak itu bukan niat kendel-kendelan. Bukan niat yang lain-lain, tapi semata-mata ingin menegakkan agama. Dan andai kata karena itu lalu Bapak terbunuh, ayatnya jelas. Ayatnya jelas. Memang dipikir secara akal. Di sinilah kadang-kadang kita tergoda. Teman saya kan banyak komentar, Pak. Kalau sudah betul itu. Apalagi ketika mendengarkan zina gratis itu ya.
Ya memang ayatnya kan begitu. Ya, di Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 itu. Seorang perempuan tertangkap basah berbuat zina. Kan gitu ayatnya. Lalu perempuan ini dibawa oleh beberapa orang dihadapkan ke Yesus. Robi, orang ini, perempuan ini tertangkap basah berbuat zina. Menurut Musa, orang ini harus bagaimana pendapatmu? Kan gitu. Lalu Yesus ternyata tidak menjawab. Yesus membungkuk dengan nulis. Orang-orang mendesak lagi tanya, Rabi. Lalu Yesus bangkit. Siapa di antara kamu yang merasa tidak berdosa? Silakan melempari perempuan ini. Yesus membungkuk lagi, nulis lagi. Ternyata satu persatu orang-orang ini meninggalkan tempat. Sudah. Setelah Yesus bangkit, di mana orang-orang tadi? Tidak ada, guru. Semuanya meninggalkan kita. Berarti tinggal Yesus dan perempuan tadi. Apa kata Yesus? Mereka tidak menghukum kamu? Tidak. Aku pun tidak menghukum kamu. Gratis. Bahasa saya kan begitu. Gratis. Artinya gratis, tidak dihukum. Itu banyak. Nah, balik lagi. Ayat ini sama dengan Ali Imran 169. Sama. Jadi 2154 sama dengan 3169. Mati syahid syuhada. Surat ketiga Ali Imran ayat 169. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki. Ada tambahan, bahkan mendapat rezeki. Memang kita tidak mampu untuk membayangkan ya apa ya. Tapi Allah itu maha segala-galanya. Mereka hidup di sisi Allah. Bagaimana kehidupannya? Ya Allah yang maha tahu. Yang terang artinya orang ini jelas-jelas ya, tidak mengalami pertanyaan macam-macam. Tidak ada siksaan di kubur dan sebagainya, dan dia di sana sudah. Itulah karena mereka mati disebabkan menegakkan. Contoh yang gampang itu 70 orang syuhada Uhud itu. Ya, nah dari sini maka tema yang ini saya gandeng, hidup mulia atau mati syahid. Kalau toh tidak bisa mati syahid, minimal husnul khotimah. Bagaimana supaya kita bisa husnul khotimah? Ya ayo yang istiqomah. Istiqomah dalam agama Islam. Istiqomah dalam ketaatan. Ya, insya Allah kalau sudah itu ya memang luas. Istiqomah dalam ketaatan itu luas. Silakan diperdalam sendiri. Taat apa ya? Taat melaksanakan perintah. Ya, taat. Nah, kalau toh kita punya harta, taat bahwa harta kita itu dan sebagainya. Jangan sampai terkena ayat harta kita nanti tidak berguna bagi kita setelahnya kita meninggal. Allah kan sudah mengingatkan seperti itu. Ada diingatkan di Quran itu. Ya, harta setelahnya kita mati tidak memberikan manfaat. 92:11 itu insya Allah. Jangan sampai kita kena ayat-ayat seperti itu. Soge ini soge, tapi begitu mati hartanya. Al-Lail surat 92 ayat 11. Iya. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia sudah binasa. Artinya apa? Ketika dia hidup dan punya harta sebanyak itu, hartanya tidak digunakan untuk berbuat baik. Baik dalam arti habibullah, habibulnas. Digawe seneng tok. Ya, disinilah peringatan Allah. Jadi peringatan Allah itu memang harus kita renungkan sungguh-sungguh.
Kadang-kadang kalimatnya aja pendek seperti itu. Ya, pendek, tapi kalau kita perdalam. Ya contohnya yang dulu saya pernah kita bahas itu, surat 80 24 itu, dan hendaklah manusia memperhatikan tentang makanannya. Itu kan ayatnya kan ringan ya. Hendaklah manusia memperhatikan soal makanannya. Ringan ayatnya itu. Tapi kemudian diperdalam, makan sing opo. Baik itu dari segi dikaitkan dengan kesehatan, jenis makanan apa yang berakibat tidak baik pada kesehatan, ya, cara makan dan sebagainya, luar biasa. Berbahagialah orang-orang yang kemudian mau betul-betul menggunakan akal pikirannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya. Selama kita mau seperti itu, dan memang harus diasah terus. Pemahaman terhadap Al-Quran ini memang harus diasah terus. Sampai di sini. Monggo barangkali. Tadi Ustaz mengatakan supaya sampai kita benar-benar yang mati usul Fatimah sampai kemudian sakit yang perlukan tadi kan istiqomah. Istiqomah kan menurut saya kan berat karena iman kita itu kan kayak gelombang. Iya. Nah ini bagaimana ya supaya istiqomah itu benar-benar kalau aja ngaji ya, kadang-kadang kalau rajin ya semangat, kalau enggak ya memang kan enteng ya. Istilahnya kan enteng, istiqomah ya ta. Tapi saya katakan tadi ayat Allah ini perlu dipahami secara mendalam. Memang enteng sekali istiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Satu, istiqomah di dalam beragama Islam. Jangan sampai kita goyang kemudian berhenti. Iya. Lalu istiqomah dalam ketaatan tadi itu. Nah, ketaatan ini dijabarkan. Taat untuk meningkatkan pemahaman, ketaatan. Gak bolosan kayak sekolah. Ini kan ketaatan. Ternyata ketaatan kalau kita punya rezeki, amal. Jangan bakhil dan seterusnya. Terutama ngomong istiqomah, yang di situ Allah terangkan tentang istiqomah itu tauhid. Ya. Kalau yang lain tidak dirinci, tapi tauhid 4, 6, 13. Innallazina qalu rabbuna Allah. Iya. 4, 6, 13. Iya. Iya. Surat Al-Ahqaf ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, iya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Lanjut 14. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Itulah outputnya. Istiqomah terutama dalam masalah tauhid. La ilaha illallah. Apakah kita sudah diberi input oleh Allah tauhid? Kan tadi hubungannya 3 input, proses, output. Tauhid sudah. Kita sudah diberikan input oleh Allah tentang ketauhidan. Ketika bayi itu di dalam kandungan, setelahnya sempurna, Allah diberi dan kemudian diadakan perjanjian tentang ketauhidan. Coba surat 7 itu ya. Jadi inputnya sudah jelas, tauhid. Ya. 172 insyaallah Bu. Ya, mudah-mudahan tidak salah. Bentar ya. Ya, betul. Ya, betul. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 172. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surga tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Stop.
Allah mengambil kesaksian. Allah menanyakan kepada kepada bayi yang sudah ditiup roh tadi. Tidak berjanji di dalam Kristus ya. Bayinya siapa saja. Baik itu bayi yang dikandung oleh ibu yang beragama Islam maupun tidak beragama Islam. Setelahnya ditiup roh oleh Allah, hiduplah. Belum lahir ini. Ditanya oleh Allah. Kok kita nggak ingat ya? Nah, justru dengan ngaji ini kita diingatkan. Ya, tolong diulang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surga tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, itu pertanyaan. Bukankah aku ini Tuhanmu? Roh tadi, bayi yang setiap roh itu menjawab. Ya. Mereka menjawab, betul. Engkau Tuhan kami. Itulah. Jadi kita itu sudah diberi input oleh Allah tauhid. Sejak di perut ibu kita. Tauhid. Sekarang tinggal prosesnya. Diperjelas oleh Allah seperti innalladzina qalu rabbunallah. Tsumastaqamu. Sesungguhnya orang yang berkata, sesungguhnya Tuhan kami hanyalah Allah. Dan mereka istiqomah. Ya. Nah. Outputnya penghuni surga. Nah. Jadi kalau sekarang ada orang-orang hidup yang kemudian menuhankan selain Allah, berarti mereka mengingkari input yang diberikan oleh Allah. Salah proses ya. Ditinggali modal oleh orang tuanya, tidak dikelola dengan benar. Digamen falas, tekor. Nah, ini. Jadi inilah outputnya surga. Ayat ini diulang lagi oleh Allah pada surat yang lain 41:30. Sama, ngomong tauhid lagi. Innalladzina qalu rabbunallah. Surat Fusilat, surat yang ke-41 ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Luar biasa. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati. Selama kamu istiqomah di dalam ketauhidan la ilaha illallah. La ilaha illallah di sini bukan ucapan saja, dalam segala perbuatan la ilaha illallah. Kita berinfak la ilaha illallah, bukan mencari nilai dari manusia. Jadi la ilaha illallah bukan hanya ucapan saya bersaksi tidak Tuhan, tidak itu saja. Tapi dalam segala kehidupan saya ya la ilaha illallah. Kalau sudah begini itulah maka kita mati syahid ya. Minimal husnul khotimah. Adapun orang-orang yang sebaliknya su'il khotimah ya, mereka membeli dunia dengan akhirat, mereka membeli kesesatan dengan ampunan. Nah, ini istilah lagi kalau tadi meminjamkan ya, tapi di ayat yang lain membeli, menukar, membeli. Loh kok jual beli ya? Allah itu buat perumpamaan. Mereka membeli dunia dengan akhirat. Artinya kita sudah diberikan janji bahagia di akhirat, tapi dilepas memilih bahagia di dunia. Mereka membeli, nah itu adab dengan ampunan. Kita dijamin akan diampuni oleh Allah, tapi kita tukar dengan adab. Kan banyak ayat-ayat itu. Maka yuk ngomong jual beli. Jual beli. Terakhir 9:111. Nah, jual beli dengan Allah tapi ini ya, bukan jual beli di pasar-pasar. Surat At-Taubah ayat 111. Iya. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ya. Mereka berperang di jalan Allah
sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangannya aku. Maka berbahagialah dengan jual beli yang telah kamu lakukan. Gusti Allah bukaan buka lapak. Iya. Perumpamaan dalam Al-Quran seperti itu. Iya. Sesungguhnya Allah telah membeli, ya, harta, jiwa. Artinya apa? Harta yang kita miliki, jiwa yang ada pada diri kita itu sudah bukan milik kita. Miliknya siapa? Karena sudah dibeli. Jadi kalau ini diperlukan untuk agama Allah terus kita tidak boleh, berarti kamu mesti Allah kok gak luar biasa. Memang perumpamaan dalam Al-Quran itu iya. Jadi jangan diartikan letterlek. Betul. Iya. Allah kok membeli ya? Itulah Bu. Jadi ternyata kita ini sudah bertransaksi dengan Allah. Kalimat yang terakhir tadi menarik sekali. Maka berbahagialah. Apa berbahagia atau bergembiralah? Dengan jual beli yang telah kamu lakukan dengan Allah. Iki di jual beli ini. Begitulah indahnya. Artinya apa yang ada pada diri kita itu bukan milik kita. Tapi yang dibeli oleh Allah milik siapa? Punyanya siapa yang dibeli oleh Allah? Bukan punya semua orang loh. Orang-orang mukmin dalam kurung Bukhari Muslim. Tapi tidak selalu Bukhari Muslim itu mesti. Nah di sini saya tidak punya keahlian di situ. Kalau sudah masuk hadis itu, yang jelas harus hati-hati kita. Harus hati-hati, ya tak? Dikhawatirkan itu memfitnah Rasul. Enggak. Dikatakan itu Rasul ternyata Rasul. Enggak, ya tinggal kita mengartikannya. Ya, qala Rasulullah, berkata Rasul apa ini. Baik, Ibu Bapak, sampai di sini. Jadi monggo barangkali kapan kita dijadwalkan ketemu lagi. Insya Allah saya kok temanya itu nanti debat, ya, sesama Muslim dan sesama debat dengan Muslim dan dengan non Muslim. Nah, supaya kita ini tahu debat itu boleh ndak, bagaimana berdebat dan sebagainya. Ya, gak ngomong banter menang. Nah, barangkali nanti mudah-mudahan kita masih diberikan panjang umur oleh Allah dan umur panjang yang bermanfaat. Dan jika Allah mematikan kita, semoga akhir hayat kita husnul khotimah. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.